Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggota saya sendiri di Aulia Linggawati. Yang kedua yaitu ada Nailah Nur Awaliyah. Yang ketiga ada Zia Fauzia Elhaq. Kami akan membawakan materi tentang sistem hormonal. Isi pembahasan pada materi ini yaitu yang pertama definisi sistem hormonal, yang kedua fungsi sistem hormon, yang ketiga hormon reproduksi pada pria, yang keempat hormon reproduksi pada wanita, dan yang kelima proses evolusi dan menstruasi, yang keenam yaitu menopause dan andropause. Definisi sistem hormon adalah sistem yang terdiri dari beragam hormon, organ, dan kelenjar yang berperan dalam memproduksi hormon. Hormon-hormon tersebut bertugas untuk mengatur berbagai fungsi organ tubuh. Hormon bertindak sebagai pembawa pesan dan dibawa oleh aliran darah ke berbagai sel dalam tubuh. Fungsi sistem hormonal yaitu hormon adalah zat kimia yang diproduksi oleh kelenjar endokrin yang mempunyai efek tertentu pada aktivitas organ lain di dalam tubuh. Hormon seks merupakan zat yang dikeluarkan oleh kelenjar seks dan kelenjar adrenalin langsung ke dalam aliran darah mereka secara sebagian bertanggung jawab dalam menentukan jenis kelamin janin dan bagian perkembangan organ seks yang normal. Mereka juga memulai pubertas dan kemudian memainkan peran dalam pengaturan perilaku seks. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zia Fauzia Elhaq. Di sini saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh Saudari Dea Aulia Linggawati, yaitu materi yang akan saya terangkan yaitu sistem reproduksi pada pria. Seluruh sistem reproduksi pada pria tergantung pada hormon, yaitu zat kimiawi yang mengatur aktivitas sel dan organ pada tubuh. Saat anak laki-laki memasuki masa pubertas, maka tubuhnya akan memproduksi lebih banyak hormon gonadotropin. Hormon ini dihasilkan oleh kelenjar hipotalamus pada otak. Pada bagian lain otak yaitu kelenjar pituitan dihasilkan hormon yang disebut luteinizing hormone dan hormon perangsang folikel atau follicle stimulating hormone. Selanjutnya yaitu terdapat hormon pada organ reproduksi pria. Hormon yaitu salah satunya adalah hormon perangsang folikel. Hormon ini sangat penting bagi organ-organ reproduksi pria. Dapat dihasilkan sperma. Setiap hari reproduksi sperma yang dihasilkan bisa mencapai 300 juta dengan masa pembentukan tiap sperma sekitar 65-75 hari. Kemudian terdapat luteinizing hormone, di mana saat hormon ini dilepaskan ke dalam sel akan terjadi reproduksi dan pelepasan hormon testosteron sebagai hormon utama pada pria. Kemudian terdapat hormon testosteron, di mana produksi testosteron ini pada masa pubertas memicu berbagai perubahan fisik seperti pembesaran testis dan skrotum, penis yang semakin memanjang, suara yang semakin berat, serta tubuh rambut di sekitar kelamin, wajah dan ketiak. Sebagian remaja laki-laki juga mengalami penambahan berat dan tinggi. Bagian yang disignifikan setelah memasuki masa pubertas, testosteron juga akan mempengaruhi masa tulang dan gairah seksual. Selanjutnya yaitu pada hormon reproduksi wanita, di mana tubuh wanita mengalami beragam perubahan seiring proses alami yang dilaluinya, di mana mulai dari pubertas, ovulasi, menstruasi, hingga kehamilan dan menyusui. Berbagai proses tersebut terjadi
berkat adanya macam-macam hormon di dalam tubuh wanita. Hormon merupakan zat kimia yang diproduksi oleh sistem endokrin dalam tubuh dan berfungsi untuk membantu mengendalikan hampir semua fungsi tubuh seperti pertumbuhan, metabolisme, hingga kerja berbagai sistem organ termasuk organ reproduksi. Kemudian, setiap hormon wanita memiliki peranan penting terhadap kesehatan, termasuk menentukan bentuk tubuh wanita untuk menjaga keseimbangan hormon dalam tubuh. Disarankan untuk mengonsumsi sehat, rutin, berolahraga, membatasi konsumsi makanan manis tinggi bertingkat, mengurangi stres, serta tidur yang cukup. Selanjutnya yaitu terdapat macam-macam hormon pada wanita. Itu terdapat progesteron, di mana hormon progesteron ini berpengaruh terhadap siklus menstruasi dan ovulasi. Saat wanita mengalami ovulasi atau sedang menstruasi atau masa subur, hormon progesteron akan membantu mempersiapkan lapisan dalam rahim untuk menerima sel telur yang telah dibuahi oleh sperma. Kemudian, hormon estrogen diproduksi di ovarium atau indung telur. Hormon estrogen berfungsi untuk membantu perkembangan dan perubahan tubuh saat pubertas, termasuk perkembangan fungsi organ seksual dan memastikan proses ovulasi dalam siklus menstruasi bulanan. Kemudian terdapat testosteron, di mana merupakan hormon yang diproduksi secara alami oleh tubuh, di mana testosteron ini dikenal sebagai hormon pria atau hormon androgen. Namun tubuh wanita juga sebenarnya memproduksi hormon ini meski dalam jumlah sedikit. Sesuai dengan luteinizing hormon atau LH pada wanita bertugas untuk membantu tubuh mengatur siklus menstruasi dan ovulasi. Oleh karena itu, hormon itu juga berperan dalam masa pubertas. Hormon FSI diproduksi di kelenjar di hipofisis dan berperan penting dalam sistem reproduksi. Hormon ini membantu mengendalikan siklus menstruasi dan reproduksi sel telur di ovarium. Kemudian terdapat hormon oksitoksin, di mana peran luas dalam mempengaruhi tingkah laku dan interaksi manusia seperti organisme, kedekatan sosial, dan berperan dalam proses persalinan dan menyusui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nela Nualia. Saya ingin melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh saudari Zia Fauzia Al-Haq. Proses evolusi dan menstruasi diakibatkan siklus bulanan alami pada tubuh wanita. Siklus ini merupakan proses organ reproduksi wanita untuk bersiap jika terjadi kehamilan. Persiapan ini ditandai dengan penebalan dinding rahim endometrium yang berisi pembuluh. Siklus ini berjalan sekitar 4 minggu, dimulai sejak hari pertama menstruasi hingga hari pertama menstruasi berikutnya tiba. Siklus menstruasi pada seorang wanita diatur oleh berbagai hormon, baik yang dihasilkan oleh organ reproduksi maupun kelenjar lain. Beberapa hormon yang terlibat adalah GnRH, gonadotropin, releasing hormone. Pemaparan materi berikut yaitu siklus menstruasi. Fase menstruasi merupakan fase pertama di dalam siklus menstruasi. Fase ini ditandai dengan terjadinya peluruhan dinding rahim yang berisi pembuluh darah dan cairan lendir. Fase menstruasi terjadi ketika sel telur tidak dibuahi sehingga tidak terjadi kehamilan. Kondisi ini menyebabkan dinding uterus yang mengalami penebalan pada fase-fase sebelumnya untuk mempersiapkan terjadinya kehamilan tidak lagi diperlakukan oleh tubuh. Materi selanjutnya itu menopause. Menopause merupakan fase terakhir di mana pendarahan haid seorang wanita berhenti sekali. Menurut Yatim tahun 2001, pada usia 50 tahun, perempuan memasuki masa menopause sehingga terjadi
penurunan atau hilangnya hormon estrogen yang menyebabkan perempuan mengalami keluhan atau gangguan yang sering kali mengganggu aktivitas sehari-hari, bahkan dapat menurunkan kualitas hidupnya. Sindrom menopause dialami oleh banyak wanita hampir di seluruh dunia. Sekitar 70-80% wanita Eropa, 60% wanita di Amerika, 57% di Malaysia, 18% di Cina, dan 10% di Jepang. Menurut Baziet tahun 2003, mekanisme terjadinya andropause adalah karena menurunnya fungsi dari sistem reproduksi pria, yang selanjutnya menyebabkan penurunan kadar testosteron sampai dengan di bawah angka normal. Hormon yang turun pada andropause ternyata tidak hanya testosteron saja, melainkan penurunan multihormonal, yaitu penurunan hormon DHEA, melatonin, growth hormone. Oleh karena itu, banyak pakar yang menyebutkan andropause dengan sebutan lain seperti adrenopause. Umumnya, andropause dimulai pada umur 40 tahun. Sekian pemaparan materi dari saya, Naila. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.